Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah. Kali ini ketemu lagi bersama Ustazah Lydia dalam pembelajaran matematika. Apa kabar anak Ustazah semuanya? Beserta keluarga, Ustazah doakan anak Ustazah beserta ayah bunda sehat semuanya. Baik anak Ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak Ustazah bisa memahami tentang rumus luas lingkaran dan bisa mengerjakan soal-soalnya. Baik, sebelum kita mulai video pembelajaran, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat menyaksikan materi berikut. Luas lingkaran adalah daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Silakan anak Ustazah lihat tayangan berikut ini. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan rumus luas lingkaran? Di sini ada beberapa langkah yang harus anak Ustazah ketahui. Langkah yang pertama adalah lipat lingkaran menjadi setengah lingkaran. Nah, langkah ilustrasinya, jadi ada sebuah lingkaran, lipat menjadi setengah. Apabila dibuka lingkarannya, maka akan terdapat bekas lipatan, seperti pada tayangan berikut ini. Langkah yang kedua adalah lipat setengah lingkaran menjadi seperempat lingkaran. Sama dengan yang langkah pertama, anak Ustazah lipat lingkaran menjadi seperempat lingkaran. Ilustrasinya jadi ada sebuah lingkaran lipat menjadi seperempat. Apabila dibuka lingkarannya, maka akan terdapat bekas lipatan seperti tayangan. Langkah yang ketiga adalah lipat seperempat lingkaran menjadi seperdelapan lingkaran. Nah, silakan lihat ilustrasinya. Apabila kita melipat lingkaran menjadi seperdelapan lingkaran, nah maka lipatannya seperti pada tayangan. Langkah yang keempat, lipat seperdelapan lingkaran menjadi 1/16 lingkaran. Oke, anak Ustazah bisa melihat ilustrasi gambarnya. Nah, maka akan terdapat bekas lipatan seperti pada gambar. Kemudian langkah yang kelima adalah potong lingkaran berdasarkan lipatan yang telah dihasilkan. Potongan-potongan tersebut merupakan juring lingkaran 1/16. Selanjutnya, langkah yang keenam adalah juring-juring 1/16 lingkaran tadi kemudian disusun. Nah, susunlah juring-juring yang dihasilkan. Potonglah salah satu juring menjadi 2 bagian. Nah, potongan setengah juring tadi diletakkan di sebelah kanan. Silakan ilustrasinya pada tayangan tersebut. Oke, sekarang kita lanjut langkah yang ketujuh, yaitu susunan potongan menyerupai persegi panjang. Coba perhatikan, nah hampir seperti persegi panjang. Bagian bawah kita sebut sebagai panjang, kemudian naik atau di samping kita sebut sebagai lebar. Panjang nilainya sama dengan pi kali R, dan lebar nilainya sama dengan R. R itu adalah jari-jari. Nah, berdasarkan pengamatan, maka luas lingkaran itu sama dengan luas persegi panjang. Kemudian, luas lingkaran itu memiliki panjang dikali lebar. Dan luas lingkaran itu pi R kali R. Maka luas lingkaran yang sebenarnya adalah pi dikali R kuadrat, atau bisa juga pi dikali R dikali R.
Nah, sekarang kita masuk ke sebuah contoh. Silakan anak ustazah perhatikan contohnya. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Oke, sebelum kita menjawab, di sini jari-jarinya 14. Sebelumnya sudah diterangkan juga. Untuk mencari nilai pi itu ada dua, yaitu menggunakan 22/7 atau bisa menggunakan 3,14. Karena jari-jarinya 14, maka kita gunakan 22/7 karena habis dibagi 7 jari-jarinya. Maka kita masukkan rumus L sama dengan pi dikali R kuadrat. Pi-nya 22/7 dikali 14 dikali 14. 14 dengan 7 itu bisa dicoret, dapat 2. Maka 22 dikali 2 kali 14. 22 kali 2, 44. Dikali 14 sama dengan 616 cm kuadrat. Nah, contoh yang kedua. Perhatikan gambarnya. Nah, pada gambar terdapat di situ diameter. Diameternya adalah 20 cm. Nah, berapakah luas lingkaran tersebut? L sama dengan pi kali R kuadrat. Itu rumusnya sudah ada, tinggal kita memasukkan angka. Karena di sini diameternya 20, maka kita rubah menjadi jari-jari, yaitu menjadi setengahnya, maka jari-jarinya adalah 10. Karena 10 tidak habis dibagi 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14 dikali 10 kali 10. Maka dapat hasilnya 314 cm kuadrat. Selanjutnya kita akan menghitung luas lingkaran dengan berbagai bentuk. Mari kita lihat contoh soalnya. Anak ustazah bisa perhatikan ada lingkaran yang tidak penuh. Atau ini dari gambarnya kita bisa melihat bahwa ini adalah gambar 3/4 lingkaran. Nah, kita akan menghitung luas lingkaran tersebut. Silakan anak ustazah perhatikan. Seperti rumus yang ustazah sampaikan tadi, luas lingkaran rumusnya pi dikali R dikali R, atau luas L sama dengan pi dikali R kuadrat. Di sini lingkarannya berbentuk 3/4 lingkaran. Maka untuk rumus ini akan kita tambahkan di depannya, yaitu 3/4. Sehingga rumusnya menjadi L sama dengan 3/4 dikali pi dikali R dikali R. Nah, kenapa di sini kita tuliskan 3/4? Karena gambarnya di sini adalah 3/4 bagian. Nah, rumus pi dikali R ini berlaku untuk satu lingkaran penuh. Jadi, karena ini lingkarannya 3/4, maka kita tambahkan 3/4 di depannya. Semoga anak ustazah paham ya apa yang saya sampaikan. Nah, nilai pi sebelumnya juga ustazah sudah menyampaikan, yaitu ada 22/7 jika jari-jarinya kelipatan 7 atau habis dibagi 7. Sedangkan yang kedua yaitu 3,14 jika jari-jari bukan kelipatan 7. Nah, sekarang kita kembali lagi ke contoh soal. Karena di sini jari-jarinya 7, maka langsung saja kita masukkan rumusnya tadi. L sama dengan 3/4 dikali pi-nya karena jari-jarinya 7, maka pi yang kita gunakan itu adalah 22/7 dikali R. R-nya adalah jari-jarinya 7. Maka dikali 7 dikali 7. 7 dengan 7 itu habis dibagi. Nah, sekarang tinggal 3/4 dikali 22. 3 dikali 22 dikali 7. Maka dapat hasilnya 462/4. Oke, anak ustazah perhatikan. Nah, untuk mencari pembagian tersebut, kita bisa menggunakan dengan cara membagi menggunakan tonggak. Itu biasanya ya. Nah, 462 itu di bagian dalam, sementara 4-nya di bagian luar. 4 dibagi 4, 1.
Maka kita tulis 1 kali 4, 4. Kemudian kita kurangkan, 4 kurang 4 habis. Maka turun 6. Kita turunkan 6. 6 dibagi 4 dapat 1. 1 kali 4, 4. Maka 6 dikurang 4, kita kurangkan, dapat hasilnya 2. 2 dibagi 4 itu tidak bisa. Maka kita turunkan 2 yang bagian atasnya. Maka 22 dibagi 4. Oke, anak ustazah. 4 dikali berapa hasilnya mendekati ke 22. Dapatlah 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Kemudian kita kurangkan. 22 kurang 20. 2 kurang 0, 2. 2 dikurang 2 habis. Maka 2 dibagi 4 juga tidak bisa. Karena tidak ada lagi untuk pembaginya, maka kita pakai 0 menjadi 20. 20 dibagi 4 tuh koma naik ke atas, maka 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kali 4 adalah 20. Maka hasil dari 462 dibagi 4 adalah 115,5 cm kuadrat. Gimana anak ustazah? Pembagiannya silakan diulang-ulang lagi di rumah ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Pada gambar terdapat seperempat lingkaran. Karena seperempat lingkaran, maka kita tuliskan rumusnya menjadi L sama dengan seperempat dikali Pi dikali R kali R. Sekarang kita masukkan sesuai rumus, yaitu L sama dengan seperempat dikali, perhatikan di sini jari-jarinya atau R-nya adalah 10. Kalau 10 berarti ini bukan kelipatan 7. Karena bukan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya adalah 3,14 dikali 10 dikali 10. Karena jari-jarinya adalah 10. Maka 1/4 dikali 3,14 dikali 10 kali 10 adalah 100. Jadi 1/4 dikali 3,14 kali 100. 3,14 dikali 100 hasilnya adalah 314. Ya, untuk memudahkan bisa kita coret nolnya 2, kemudian karena dia belakang koma maka menjadi 314. Maka luasnya 1/4 dikali 314. Untuk mencari pembagiannya, kita gunakan jalan tonggak. 314 itu di bagian dalam, sementara 4-nya di bagian luar. 3 bagi 4 itu tidak bisa. Kita pakai 2 angka, yaitu 31. 31 dibagi 4 hasilnya 7. 7 dikali 4, 28. Kita kurangkan. 1 kurang 8 tidak bisa, kita pinjam 1 ke angka 3 menjadi 11. 11 dikurang 8 dapat hasilnya 3. 3 bagi 4 tidak bisa, maka kita turunkan 4 menjadi 34. 34 dibagi 4 hasilnya 8 yang mendekati. 8 dikali 4 sama dengan 32. Maka kita kurangkan 34 dikurang 32. 4 dikurang 2 itu 2. 3 dikurang 3 itu 0. Maka tinggal 2. 2 dibagi 4 tidak bisa. Kita turunkan 0, naik koma. Maka menjadi 20. 20 dibagi 4 adalah hasilnya 5. 5 dikali 4 adalah 20. Maka luas lingkaran tersebut adalah 1/4 dikali 314 tersebut adalah 78,5 cm kuadrat. Oke, anak ustazah gimana? Susah-susah gampang ya nak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, pada gambar itu terdapat setengah lingkaran. Nah, karena setengah lingkaran, maka kita gunakan rumusnya menjadi L sama dengan setengah dikali Pi dikali R dikali R. Sekarang kita masukkan sesuai rumusnya, yaitu 1/2 dikali Pi. Karena di sini
jari-jarinya 28. Nah, di sini bukan jari-jari ya, Nak ya, tapi diameternya 28. Untuk merubahnya ke jari-jari, maka 28 dibagi 2. Itu dapatlah 14. Maka jari-jari tersebut adalah 14. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Yaitu setengah dikali, karena 14 habis dibagi 7, pi-nya maka kita pakai 22/7. Ya. Kemudian dikali 14. Dikali 14. Nah, 14 dengan 7 itu bisa dibagi, bisa dicoret menjadi 2, kemudian 22 dengan 2 juga bisa dicoret. Maka tinggal 11 dikali 2 dikali 14. 11 dikali 2 adalah 22 dikali 14. Maka hasilnya adalah 308 cm kuadrat. Oke, gimana anak Ustazah? Insya Allah paham ya nak ya. Kalau kita menggunakan rumus, itu sangat gampang. Tinggal kita memasukkan angkanya aja lagi. Nah, di situ kuncinya ya. Hafal rumus, insya Allah angkanya tinggal kita masukkan dan kita bisa mengerjakan dan menyelesaikan soalnya. Oke, demikianlah anak Ustazah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak Ustazah bisa memahami materi mengenai luas lingkaran ini dan bisa menghafalkan rumus luas lingkaran beserta keliling lingkaran. Karena ini menggunakan rumus, maka anak Ustazah harus menghafalkan rumusnya sehingga ketika mengerjakan soal, anak Ustazah bisa dengan mudah tinggal memasukkan angka-angkanya lagi jika rumusnya sudah anak Ustazah hafal. Oke, anak Ustazah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah ucap. Ustazah mohon maaf. Kita sudahi pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.